Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa ridha, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di awal perjumpaan kita kali ini kecuali permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, memberikan keberkahan ilmu kepada kita, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang menjadi dua kunci kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Maka marilah kita syukuri ketika kita diberikan kesempatan untuk kembali belajar dan berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi kita, dan itu tidak pernah diragukan. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab ini tidak ada keraguan sedikit pun sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sebagai petunjuk. Sebagaimana yang sempat kita bahas kemarin, karena tidak tahu apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran tentang masalahnya, maka ada orang yang tersesat dalam masalahnya sendiri dalam kehidupannya selama 20-an tahun, 20 tahun, seperti tersesat di tengah hutan yang tidak mengerti kemana jalan keluar. Nyoba ke kanan, jalan buntu, nyoba ke kiri, jalan buntu, nyoba lurus, jalan buntu, mentok. Padahal ketika ini didudukkan dan ditanyakan kepada orang yang mengetahui Al-Quranul Karim, itu masalah bisa selesai hanya dalam 5 menit saja. Bahkan 5 menit bukan jadi 20 menit, bukan jadi 20 jam, 5 menit menjadi 20 tahun, dan itu realita. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memuji beliau di hadapan malaikat-malaikatnya, merahmati, dan juga salawat dan salam juga tertuju pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam bab yang baru, bab ketakwaan. Bab ketakwaan bersama salah satu buku terbaik di dunia, dan buku terbaik dari segi penyebaran dan pengkajian setelah Al-Quranul Karim, kitab yang bernama Riyadhus Shalihin. Dan di dalam bab ketakwaan ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat sebelum memasuki beberapa hadis.
Dan kita akan masuk ke ayat yang pertama ketika beliau mengangkat tentang ketakwaan. Ingat, berbicara tentang ketakwaan berarti berbicara tentang bagaimana melindungi diri sendiri. Ini tentang kita, jamaah. Dan jangan berpikir diribetkan, disulitkan, karena ini untuk kebaikan kita. Dan pelindungan itu memang butuh effort, butuh upaya, butuh usaha, bahkan butuh biaya yang mungkin dari satu sisi terkesan lebih ribet dan lebih repot. Memakai APD bahkan sebatas memakai masker aja itu lebih repot daripada kondisi normal, tapi kita pakai. Kenapa? Sebagai pelindungan diri kita, ikhtiar, takarrub kepada Allah dari COVID-19 misalnya. Dokter pakai baju hazmat, ribet banget, tapi dipakai. Kenapa? Pelindungan. Walaupun pengap, harus menunda makan, minum, bahkan nggak bisa buang air secara normal, itu dijalani. Kenapa? Pelindungan. Perlindungan memang menuntut itu. Dan takwa artinya perlindungan, sebagaimana sudah kita bahas dari kata-kata ittaqa yattaqi, terus dari waqa yaqi. Perlindungan, wiqayah itu perlindungan. Saat seseorang ingin melindungi rumahnya yang besar, yang mewah, yang megah dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang zalim, yang ingin mengambil sesuatu, maka ia akan meng-hire atau mengontrak tim keamanan untuk melindungi rumahnya. Emangnya itu nggak keluar biaya? Biaya. Tapi kita nggak ngeluh tuh, karena fungsinya jelas, perlindungan. Perlindungan itu butuh biaya. Nah, begitu juga bertakwa pun butuh biaya. Maka ini yang perlu kita camkan. Tapi enaknya kan biayanya bukan dari kita juga. Itu uang semua dari Allah Subhanahu wa taala, pakai aja di jalan Allah. Dan itulah ketakwaan, atau salah satu unsur ketakwaan. Ingat sekali lagi, jangan pernah lupa konsep simpel ini. Simpel aja. Berbicara ketakwaan, kita berbicara tentang konsep perlindungan diri. Dan ini tentang self-protecting gitu loh. Jadi nggak usah, ini tentang kita. Kita nggak bertakwa, maka kita biarkan diri kita menjalani hidup tanpa ada perlindungan apapun. Tanpa ada perlindungan apapun. Maka jangan salahkan siapa-siapa. Kalau ada terjadi sesuatu yang buruk dengan kita, Anda nggak pakai perlindungan. Takwa adalah perlindungan diri. Itulah makna takwa dalam bahasa Arab. Dan ini yang suka disalahpahami. Dan ketika kita salah paham dalam memaknai ketakwaan, sehingga kita pikir ini semua untuk kepentingan Allah, karena ini dipaksa orang tua misalnya, maka akhirnya poinnya tidak dapat, dan kita nggak totalitas dalam bertakwa, dan akhirnya kita sendiri yang menjadi korban dari itu semua. Kita masuk ke surat Ali Imran ayat 102.
Ayat yang pertama, berkata Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, merahmati seluruh orang yang beliau cintai, keluarga, orang tua, guru, dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Al-Imam Nawawi menyatakan, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi beriman. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang benar, takwa yang benar, dan janganlah kalian mati, kalian wafat kecuali sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslim. Hadirin yang Allah muliakan, sejenak kita bersama ayat ini pada awal hari ini. Allah memerintahkan kita, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa itu yang benar gitu loh, dan harus maksimal, haqqa tuqati, sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah meninggal kecuali dalam kondisi muslim. Kata para ulama seperti Al-Imam As-Sa'di, ini perintah untuk bertakwa dengan benar, lalu bukan dalam hitungan 1-2 hari, tapi kita diminta untuk istiqomah sampai kita wafat. Sampai kita wafat. Itu gambaran singkat tentang ayat ini. Jadi ayat ini adalah tentang perintah untuk bertakwa yang benar, yang total, dan bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun, bukan hanya pada saat pandemi doang, bukan pada saat bisnis drop aja, tapi ini dilakukan terus-menerus sampai kita wafat. Itu poinnya. Itu garis besarnya. Ada orang tuh semangatnya pas lagi pandemi doang. Bahkan jangankan pas pandemi, pas pas PSBB. Begitu PSBB udah dibuka, udah lupa lagi tuh, lupa ngaji, lupa berzikir, udah sibuk deh. Jadi pandeminya belum selesai, cuma PSBB-nya aja dicabut, udah lupa lagi. Enggak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi muslim. Hadirin Allah muliakan, itu gambaran secara global. Nah pertanyaannya sekarang, apa sih takwa yang benar itu, gitu ya? Jadi, sebagaimana tafsir dari ayat ini. Jadi tafsir ayat ini tentang takwa yang benar, sebenar-benarnya takwa itu seperti apa? Seperti apa?
Hadirin Allah muliakan, mari kita coba mengulasnya dengan segala keterbatasan kita dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan mungkin 3 tafsir saja. Tafsir Abdullah bin Mas'ud, lalu tafsir Ibnu Abbas, dan tafsir Anas bin Malik. Saya rasa 3 tafsir ini sudah cukup untuk mewakili hadis ini. Hadirin Allah muliakan, kita masuk dengan tafsir Abdullah bin Mas'ud. Jadi udah kita ambil yang top-top aja udah. Abdullah bin Mas'ud salah satu pentafsir terbaik di kalangan para sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Abbas yang terbaik menurut para ulama, dan itu juga menurut Abdullah bin Mas'ud sendiri. Dan Anas bin Malik itu asisten Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih makna bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa? Kita mulai dengan tafsir Abdullah bin Mas'ud jamaah. Kata beliau, sebenarnya takwa itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, an yuta' fala yu'sah. Allah itu ditaati, maka jangan dimaksiati. Allah itu ditaati, maka jangan dimaksiati. Jadi artinya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka taatlah kepada Allah dan jangan maksiat kepada Allah. Dan kembalikan kepada konsep takwa, berarti kalau Anda ingin melindungi diri Anda, maka nurutlah sama Allah, taatlah sama Allah, dan jangan bermaksiat. Begitu kita bermaksiat, itu sama saja hidup tanpa perlindungan, dan itu fatal. Jadi maksiat itu bukan hidup bebas, tapi hidup tanpa perlindungan. Waduh, babak belur jamaah. Tanpa perlindungan. Jadi ingatlah baik-baik, ketika kita sengaja bermaksiat, maka pada saat itu dengan sengaja kita hidup tanpa perlindungan. Dan jika syaitan menyerang pada saat itu, atau jika ada pihak-pihak yang jahat menyerang kita pada saat itu, gak ada perlindungan sama sekali. Jadi misalnya di suatu malam kita maksiat nih, kita clubbing atau kita main perempuan, kita segala macam, udah, itu berarti kita melepaskan perlindungan kita. Waduh, itu yang harus kita camkan. An yuta' fala yu'sah. Anda taat, nurut, dan jangan maksiat. Jangan dimaksiat. Orang yang hidup dengan maksiat hidup tanpa perlindungan diri. Kalau kita bisa disiplin pakai masker, physical distancing untuk melindungi diri kita dari COVID, lalu bagaimana dengan kekufuran? Bagaimana dengan bencana yang Allah bisa timbulkan? Ingat, COVID-19 hanya salah satu saja. Ada banyak hal yang bisa menghancurkan kita. Maka lindungi diri kita dengan taat kepada Allah. Dan sekali lagi, paradigma harus dirubah.
Maksiat itu adalah kondisi di mana kita membuka semua perlindungan kita, lalu kita masuk ke dalam kehidupan yang isinya itu cobaan, ujian, bencana, dan segala macam, yang isinya syaitan yang bisa kapan saja menyerang kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an yadhkura atau wa an yudhkara fala yunsa. Bertakwa yang benar itu yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah Allah itu diingat maka jangan dilupakan. Jadi yang kedua, berzikir dan mengingat Allah. Ingin bertakwa yang benar, maka isilah hari-hari kita dengan mengingat Allah. Dan jangan pernah lupa sama Allah. Maka simpel aja, ketika kita hari ini, ketika kita lupa baca zikir pagi, maka itu artinya hari ini kita jalani tanpa perlindungan, dan kita belum bertakwa, gitu. Walaupun nggak ganggu orang, Anda nggak ingat sama Allah, kita lupakan Allah, berarti hari kita nggak bertakwa dengan benar. Dan kalau kita nggak bertakwa dengan benar, berarti kita jalani hari ini tanpa perlindungan. Jangan salahkan siapa-siapa jika Anda terjadi hal yang buruk. Yang bisa menghancurkan cita-cita kita di akhirat. Lalu kita keluar rumah, udah keluar rumah main jalan aja udah, nggak baca bismillah, nggak baca bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla an udhall aw azila aw zal aw adlima udlam aw ajhalu yujal alayya. Berarti ketika kita keluar rumah, itu keluar rumah tanpa perlindungan, karena kita lupa sama Allah, tanpa perlindungan. Gitu. Itu lebih parah daripada ke red zone tanpa bawa masker. Jangan salahkan siapa-siapa kalau terjadi sesuatu. Kita yang nggak bertakwa dengan benar, berarti kita nggak melindungi diri kita dengan benar. Ketika kita naik kendaraan dan kita nggak baca doa, naik kendaraan, kita lupa sama Allah. Nggak baca bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbika lamunqalibun, dan seterusnya. Berarti pada saat kita di kendaraan nggak pakai pelindungan. Itu lebih bahaya daripada naik mobil kecepatan tinggi nggak pakai safety belt dan nggak ada airbagnya, jadi bahaya jamaah. Ini hidup tanpa perlindungan. Transit ke sebuah tempat, lupa sama Allah, lupa baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Itu sama aja kita berada di tempat asing tanpa ada perlindungan. Rentan, sangat rentan. Dan itu bukan orang yang bertakwa. Jadi kalau kita suka lupa zikir, udah berarti kita nggak bertakwa dengan benar deh.
Walaupun teman-teman kita bilang, oh lo masya Allah sih, oh lo nggak ada, lupa sama Allah, kita nggak bertakwa. Dan nggak bertakwa artinya kita tidak melindungi diri kita, tidak hidup dengan perlindungan. Dan begitu seterusnya. Masuk waktu sore, udah baca zikir petang belum? Pulang ke rumah, ingat sama Allah nggak ketika pulang ke rumah? Ya wajar, di rumah banyak masalah. Wong kita nggak ingat sama Allah. Saking lupanya sama Allah, hanya untuk membaca doa sesimpel Bismillah aja kita lupa ketika masuk rumah. Cuma baca satu kalimat Bismillah, lupa kita. Mulai deh tuh, ada aja masalah. Ini yang harus kita dudukkan jemaah sekalian. Lupa sama Allah ini fatal. Jadi ingatlah. Kita sendirian di rumah, lupa sama Allah, ya siap-siap aja diserang nih. Kan kita tahu bagaimana si syaitan ini jamaah. Kita hafal ayatnya. Min syarril waswasil khannas. Apa artinya? Apa tafsirnya? Min syarri, dari keburukan. Al-waswas, nama lain dari syaitan. Al-khannas, apa makna al-khannas? Abdullah bin Abbas mengatakan al-khannas itu yang menyerang ketika benteng zikir kita lengah, rapuh, bolong, ketika kita lupa sama Allah, udah benteng kita rapuh tuh. Dan dia akan mundur ketika benteng zikir kita kokoh. Karena itu zikir itu perlindungan, itu benteng. Begitu kita lupa sama Allah, lupa berzikir kepada Allah, itu benteng bahaya, benteng kosong tuh. Ya wajar kalau ada pihak masuk dari luar, harus ingat sama Allah. Harus ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, ingat dengan Allah dan jangan lupakan Allah. Jadi baca zikir pagi, jaga baca zikir sore, petang. Mulai sekarang camkan ini sebuah kebutuhan. Baca zikir atau doa keluar rumah, masuk rumah, camkan ini sebuah kebutuhan. Mulai dari sekarang. Baca zikir atau doa mau makan itu sebuah kebutuhan. Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini sebuah kebutuhan melindungi diri. Membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu sebuah kebutuhan biar diri kita terlindungi. Membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, ketika kita mendapatkan nikmat itu kebutuhan biar kita tuh terlindungi, nggak lengah. Karena seringkali ketika kita lagi senang, lengah kita, dan itu tabiat orang yang lagi senang, lupa saking senangnya, nggak ingat sama Allah, diserang pada saat itu, digoda pada saat itu. Alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ketika lagi ketimpa musibah, terus kita lupa baca alhamdulillah ala kulli hal atau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, diserang pada saat itu. Kita nggak lindungi diri. Ingat, syaitan itu nyerangnya
pakai strategi. Dia nyerang ketika zikir kita lemah, dan dia akan nunggu mengamati ketika zikir kita kuat. Begitu lengah, serang lagi. Jadi serangannya itu sangat efektif dan sangat mematikan. Nah, kalau kita lupa, gimana kita? Oleh karena itu jemaah sekalian, zikir atau mengingat Allah itu perlindungan. Jangan pernah lupa. Di samping banyak sekali keutamaan, tapi kita fokus ini dulu deh. Kalau nggak ada fungsi dari mengingat Allah atau berzikir kecuali ini, udah cukup. Ini perlindungan. Mau tidur, berzikir atau mengingat Allah, itu melindungi kita. Makanya kalau kita lihat zikir dan doa keseharian, yang paling banyak pas mau ngapain? Pas mau tidur, banyak banget. Sampai diceletukin sebagian orang kan, ya kalau kayak gini nggak tidur Pak Ustadz, zikirnya banyak banget. Tapi itulah hakikat, karena pada saat kita tidur, kita berada di kondisi terlemah di dalam hari tersebut, terlemah. Maka perlindungannya harus banyak. Itu waktu terentan di dalam hari kita tuh di situ. Waktu terentan. Yang paling gampang diserang kan pada saat kita tidur. Maka perlindungannya sebelum kita terlelap harus maksimal. Karena ini semua tentang perlindungan. Maka bertakwalah kepada Allah, karena arti takwa adalah melindungi diri kita sendiri. Yang ketiga, wa an yushkara fala yukfar. Allah itu disyukuri dan tidak dikufuri. Jadi bertakwa yang benar itu adalah pada saat kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Maka jangan pernah mimpi jadi orang bertakwa kalau kita nggak bersyukur sama Allah. Kalau kita kufur kepada Allah, kufur nikmat kepada Allah. Makanya jemaah sekalian, orang-orang beriman itu kan diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika kena musibah pun ucapan kita apa? Di antaranya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Ini mengajarkan kita untuk bersyukur. Karena dengan kita bersyukur, itu sama saja melindungi diri kita sendiri dari mara bahaya, dari siksa kubur, dari huru-hara hari kiamat nanti. Jadi jadilah pribadi yang banyak bersyukur. Jangan, syaitan itu akan memprovok kita untuk jadi pribadi yang suka komplain sana, komplain sini, nggak puas sana, nggak puas sini. Nah, jangan terbawa, karena itu syaitan. Karena syaitan tahu begitu kita nggak bersyukur, kita hidup tanpa perlindungan, kita hidup tanpa APD, jamaah. Bahwa itu bahaya banget. Maka bersyukurlah. Dan bersyukur itu untuk kepentingan diri. Jadi jangan jadikan ajang perdebatan. Kata suaminya, kamu tuh nggak bersyukur jadi istri, kamu juga nggak bersyukur jadi suami. Loh, kok main bangga-banggaan nggak bawa APD gitu loh. Harusnya kamu tuh nggak bersyukur sebagai istri. Oh iya benar ya, terima kasih. Udah diingatkan, saya nggak bawa perlindungan. Saya mau pakai perlindungan dulu. Ini kan tentang diri kita. Kalau kita nggak bersyukur, itu sama saja hidup tanpa perlindungan. Hidup tanpa perlindungan. Bahaya. Padahal inti dari hidup itu apa? Pindah dari satu ujian ke ujian yang lain.
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala dinamikanya untuk menguji kalian. Lalu ngadepin ini semua tanpa perlindungan, aduh berat. Maka bersyukurlah dan terus bersyukur. Itulah takwa yang benar. Jadi orang yang bersyukur nggak bertakwa. Orang yang bertakwa tuh hobi banget bersyukur. Dan perlu diingat, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang nggak bersyukur kepada manusia. Orang yang bersyukur kepada manusia. Makanya Nabi SAW mengatakan, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat baik kepada anda, balaslah perbuatan baik itu sebagai tanda bersyukur. Karena tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kalau kita dikasih kebaikan, balas. Dan perlu kita ingat, kebaikan itu bukan hanya kebaikan dunia, kebaikan akhirat itu lebih tinggi daripada kebaikan dunia. Wong satu hadis aja itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Satu ayat saja lebih berharga dibanding dunia dan seisinya. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah kepada mereka, hendaknya mereka berbahagia dan bergembira dengan karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Karunia itu ditafsirkan sebagian ulama dengan Al-Quran. Rahmat ditafsirkan dengan Ahlul Quran. Karena mendapatkan Al-Quran dan dipilih oleh Allah sebagai orang yang mempelajari Al-Quranul Karim, itu lebih baik, lebih mahal, lebih berharga daripada harta yang mereka kumpulkan. Surat Yunus ayat 58. Lebih mahal daripada seluruh harta yang mereka kumpulkan. Itu belajar Quran tuh. Nah kalau kita dikasih job sama teman kita, udah makasihnya minta ampun deh. Ingat terus sama dia. Kita disekolahin sama orang tuh, itu ingat terus sama dia. Lalu apakah akhirat gak ada artinya buat kita? Apakah nikmat iman, nikmat ilmu gak ada artinya buat kita? Maka jangan sampai kita kufur nikmat. Bersyukurlah kepada Allah. Lalu bersyukurlah kepada sosok-sosok yang memberikan kita hidayah. Teman yang ngajak kita ke jalan kebaikan. Sosok yang senantiasa menasihati kita misalnya, itu bersyukurlah. Kalau kita nggak bersyukur, walaupun puasanya rajin, nggak bersyukur, kita belum jadi ahli takwa. Kita belum jadi ahli takwa. Dan ingat, syaitan selalu mengajak kita untuk tidak bersyukur. Karena syaitan tahu itu cara yang sangat efektif memasukkan orang ke neraka. Makanya ingat, kenapa mayoritas penghuni neraka itu perempuan? Apa karena kufur kepada Allah? Bukan. Kufur nikmat. Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan, kata Nabi SAW. Itu wanita suka kufur nikmat suami dan kufur berbagai macam kebaikan. Nah itu. Jadi bukan ahli takwa tuh. Jadi banyak bersyukur dan tidak kufur. Dan bersyukur adalah melindungi diri. Ingat, bersyukur itu melindungi diri. Bersyukur itu melindungi diri. Itu yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud. Kita lanjutkan, hadirin Allah muliakan. Abdullah bin Abbas memberikan bukan pandangan lain, tetapi memberikan tambahan dan kedalaman makna dari ayat ini. Sebenarnya sama, tapi semakin kita memahami lebih dalam. Kata Abdullah bin Abbas, bertakwa yang benar dalam ayat ini adalah an yujahidu fi sabilihi haqqa jihadi. Bertakwa yang benar, haqqa tuqati, itu adalah dengan berjuang, berjihad di dalam atau di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya jihad atau perjuangan. Jadi harus berjuang, jamaah sekalian. Harus
berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah kama qala. Orang yang berjihad adalah orang yang melawan dirinya agar selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah. Lawan diri kita, lawan nafsu kita, lawan diri kita, dan capek pasti, tapi itulah takwa yang benar. Harus ada perlawanan gitu, harus ada perlawanan. Dia capek, mana ada perjuangan nggak capek? Semua capek, tapi itulah takwa yang benar. Harus ada perjuangan. Terus wala ta'khudhuhum fillahi laumatu laim. Dan ketika kita berusaha bertakwa atau menjalankan ini semua, kita tidak ambil pusing dengan celaan para pencela. Jadi kalau kita berada di jalan Allah, kita nggak mikirin celaan para pencela. Itu kata Abdullah bin Abbas. Jadi nggak baper. Orang yang bertakwa dengan sebenarnya takwa nggak baper. Selama dia yakin ini jalan Allah, dia yakin ini di atas, ini di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala, mau dicela sama siapapun dia akan jalan terus. Tapi dia nggak ngenyek gitu loh. Dia nggak nyinyir, enggak, udah jalan aja terus. Bahkan mungkin dia, bukan mungkin ya, maka dia dianjurkan untuk memaafkan yang mencela. Udah jalan terus. Walaupun dicela, dijelek-jelekkan, jalan terus. Wala ta'khudhuhum fillahi lawmatu laim. Celaan para pencela itu tidak diambil hati sama dia gitu loh. Udah, dia nggak mikir omongan orang. Akhudha ya'khudhu, apa nama bahasa mengambil ya. Jadi celaan para pencela itu tidak pernah mengambil dirinya, tidak pernah mengambil hatinya. Udah lempeng aja. Jadi dicela nggak dicela sama aja bagi dia. Dia jalannya terus gitu. Selama berjalannya di jalan Allah. Jadi bukan kepala batu, bukan. Kepala batu kan nggak perlu benar salah, yang penting gue jalan aja. Enggak, ini udah benar. Dicela, jalan terus. Itu takwa yang benar. Takwa yang benar. Jadi kalau masih lo bro, sok suci lo, cemen lo, udah cupu sekarang, nggak mau gaul sama kita, dia goyang. Dia belum bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Gitu lah. Pokoknya dia nggak ke bawah suasana ngenekan dia tetap aja jalan nggak ke bawah suasana dia. Yang terpenting bagi dia, saya ini benar atau salah, gitu aja udah. Kalau benar udah jalan terus, kalau salah saya perbaiki. Itu bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa gitu nih. Jadi ini yang perlu kita camkan. Jadi harus ada perjuangan dan gak peduli dengan celaan para pencela. Bahkan Nabi SAW mendoakan mereka. Jangan sampai lisan orang itu mengambil sesuatu dari jiwa kita. Jangan sampai lisan orang itu membuat atau menentukan kebahagiaan atau tidak bahagianya kita. Jangan. Jadi jangan sampai lisan orang yang menjadi penentu bahagia atau tidak bahagianya kita. Bahagia atau tidak bahagia kita itu bukan terletak pada lisan orang, tapi terletak pada ibadah atau tidaknya kita kepada Allah, ingat atau tidaknya kita kepada Allah, sujud atau tidak sujudnya kita kepada Allah, bukan dengan lisan orang. Makanya kalau kita senang, tersipu dan bahagia kalau dipuji orang, maka siap-siap aja sakit hati dan terambil ketika dicela oleh orang. Itu sudah satu paket. Itu seperti dua sisi mata uang. Anda senang kalau dipuji orang, maka Anda akan sakit hati kalau dicela orang. Kalau Anda nggak ingin sakit hati dicela orang, biasa aja kalau dipuji orang. Allah Ta'ala alam.
Terus yang ketiga, wa yaqumu bil qisti walau ala anfusihim wa abaihim wa abnaihim. Orang yang bertakwa dengan benar itu tetap berpegang atau tetap komit dengan kebenaran dan objektif walaupun atas diri mereka, orang tua mereka atau anak-anak mereka, walaupun berkaitan dengan diri mereka, orang tua mereka atau anak-anak mereka. Jadi orang yang bertakwa dengan benar itu kalau udah berkaitan dengan kebenaran, mau siapapun kayak tetap aja kebenaran nomor satu, termasuk diri mereka. Kita salah nih, dibenerin, oh ternyata salah ya, ya udah saya berusaha berubah, gitu udah simpel, nggak ngotot. Lu kan anak kemarin sore, jangan sosok ngulain gue deh, enggak. Oh iya salah ya, oke saya berubah. Atau ternyata anaknya salah, mohon maaf mas, anak kamu tuh kemarin gini, oh gitu ya, oke saya akan luruskan anak saya, makasih udah dikasih waktu. Jangan ngotot gitu loh, kayak anak lu paling baik aja, lu apa hubungannya? Namanya juga anak-anak pasti salah, pasti banyak yang salah. Atau orang tua. Jadi siapapun kalau salah ya salah. Itulah objektivitas. Ya udah objektif aja, jangan subjektif. Jangan mentang-mentang kepentingan kita dukung semua, enggak. Oh ini ada masukan lebih bagus, oke saya ikut, gitu. Objektif. Dan ini barang langka jamaah, atau sifat langka. Imam Malik aja pernah mengatakan objektivitas hari ini itu sifat yang langka. Itu di masa Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Gimana hari ini? Maka jadilah orang-orang objektif. Dan ingat, objektivitas itu ternyata melindungi diri kita loh, karena takwa adalah melindungi diri. Dan berjuang itu melindungi diri kita. Jadi perjuangan di jalan Allah itu melindungi diri kita, melindungi diri, melindungi orang, keluarga dan semuanya. Dan begitu juga tidak ambil hati dan tidak pusing omongan orang, celaan orang, itu melindungi diri kita. Makanya lihat deh, coba kita lihat ya, orang yang nggak peduli omongan celaan orang itu hidupnya enak aja, karena itu tadi, ini konsep melindungi diri. Justru kalau kita kepoin omongan orang, penasaran, senang, itu ngancurin diri kita sendiri, ngancurin. Jadi kalau ingin melindungi diri, nggak usah peduli dengan celaan orang, itu melindungi diri, karena takwa adalah melindungi diri kita. Dan objektif lah, objektif. Jangan mentang-mentang ini kepentingan kita benarkan semua. Kalau salah. Imam Syafi'i aja mengatakan idza khalafa qala rasul fadribu biqali hardal ahid fadribu biqali ardal haid. Kalau ucapanku bertentangan dengan sunnah Rasul, buang saja ucapanku ke tembok. Itu Imam Syafi'i rahimahullah, ulama yang sangat kita cintai, yang ilmunya masya Allah, apalagi kita, apalagi penuntut ilmu. Dan nggak ada dan kita benar semua tuh, nggak ada. Kita bukan maksum. Kita nggak sempurna. Kita tidak sempurna. Kita nggak sempurna. Ini yang perlu kita camkan. Nggak ada orang yang sempurna tuh, nggak ada. Dan kalaupun di antara jamaah bilang ada, Ustaz, tetangga saya namanya Mas Sempurna Santoso. Nama Sempurna Santoso pun nggak sempurna. Nggak sempurna. Nggak ada yang sempurna. Kita semua nggak sempurna. Kita pasti salah. Kita pasti khilaf. Udah objektif aja. Kalau salah bilang salah. Kalau benar bilang benar. Dan itu yang melindungi kita. Lihat, mental objektif itu kan melindungi kehidupan seseorang. Dan sebaliknya, kalau selalu membela diri dan seterusnya, itu justru menghancurkan kita. Dan yang terakhir jemaah sekalian, keterangan dari Anas bin Malik menguatkan, tidak berbeda. Sekali lagi, 3 tafsir ini nggak ada perbedaan, cuman saling menguatkan dan saling mengisi.
Kata Anas bin Malik, diriwayatkan dan bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir, la yattaqil abdullaha haqqa tuqatihi hatta yakhzin atau yakhzan min lisani. Tidaklah seseorang hamba itu bertakwa kepada Allah. Tidaklah seorang hamba itu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa sampai dia menyimpan lisannya, hatta yakhzuna min lisanihi, artinya dijaga tuh lisan, nggak diobral semua lisannya. Jadi seseorang tidak akan bertakwa dengan benar sampai dia jaga lisannya. Sekarang kita tambah lisan dan jempolnya. Udah itu, dan semuanya melengkapi. Jadi kalau ingin jadi orang bertakwa, dengan sebenarnya takwa lisan. Dan ingat, ini menunjukkan kita jaga lisan, kita melindungi diri kita sendiri. Kita jaga jempol kita, itu artinya kita melindungi diri kita sendiri. Dan itu terbukti. Betapa banyak orang dipenjara gara-gara lisannya. Betapa banyak orang dibunuh gara-gara lisannya. Betapa banyak orang diperkosa gara-gara lisannya. Betapa banyak orang masuk neraka gara-gara lisan. Diadab kubur gara-gara lisan. Betapa banyak orang yang pahala sholatnya, puasanya, zikirnya hilang, diambil di hari kiamat gara-gara lisan. Udah, lisan berantakan. Makanya kata Allah, tidak ada organ yang paling pantas dipenjara kecuali lisan. Yang paling pantas dari semua kita nih, ya kalau mau ada penjara, lisan tuh. Tapi walaupun lisan juga adalah sarana berzikir kepada Allah, harus dijaga, bukan dihilangkan, dijaga. Itulah haqqa tuqatih. Lalu wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi muslim. Seperti itu. Maka hadirin, itu yang perlu dijaga. Pola ini yang harus dijaga sampai wafat. Janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi muslim, kondisi bertakwa seperti tadi. Dan unik ya ayat ini ya. Gimana sih cara meninggal? Janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi muslim. Sedangkan Allah nggak kasih tahu tanggal meninggalnya kita. Sedangkan Allah nggak kasih tahu waktu wafatnya kita. Di hari apa, di jam berapa, di tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Ini kan bingung jamaah sekalian. Kecuali kalau kasih tahu tahun 2027 ya, Ramadan 27 kalian wafat, ya udah, itu enak, bahkan kita bisa persiapan. Tapi ini nggak dikasih tahu. Maka kata Imam Ibnu Katsir, hafidhu alal Islam fi hala sihatikum wa salamatikum litamutu alaih. Maka kata beliau, jagalah agama Anda, Islam, di saat Anda sehat, di saat Anda sedang nyaman, lapang, enak, agar kalian bisa meninggal di atas itu. Karena kaidah mengatakan, catat kaidah ini kaidah penting, dan ini closing kita pada kesempatan kali ini. Man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, niscaya ia akan wafat di atas pola tersebut. Dan barang siapa yang wafat di atas pola tertentu, dan dia akan dibangkitkan di atas pola itu. Ini kaidah umum. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, hidup dengan pola yang isinya ibadah, ilmu, sholat, zikir, Quran, dia akan wafat di atas pola itu. Jadi mempersiapkan kondisi kita di hari kematian kita adalah dengan membuat pola hidup yang
penuh dengan nilai-nilai ketakwaan itu. Karena tanggalnya nggak dikasih tahu sama Allah. Makanya Nabi SAW ketika mengubur jenazah sahabatnya, apa kata Nabi? Untuk hari inilah kita semua bersiap setiap hari. Setiap hari. Ini untuk hari, untuk satu hari ini aja. Karena itu hari terbesar dalam hidup kita. Maka persiapannya seumur hidup. Jamaah, untuk hari pembukaan Asian Games atau Olimpiade aja itu persiapannya 4 tahun. Padahal untuk satu hari itu pembukaannya doang, persiapannya 4 tahun. Durasinya hanya berapa? Hari kematian kita lebih besar daripada pembukaan-pembukaan seperti itu. Maka persiapannya seumur hidup untuk hari itu. Maka Allah tekankan, jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam kondisi muslim. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita cukupkan, dan semoga kita bisa mengerti apa takwa yang benar. Takwa yang benar kata Abdullah bin Mas'ud, yaitu hidup yang penuh dengan ketaatan kepada Allah, lalu senantiasa mengingat Allah dan selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Dan hidup yang penuh dengan perjuangan di atas jalan Allah, lalu tidak mengambil hati, tidak membiarkan hati kita tersakiti oleh celaan para pencela, dan objektif dalam melihat dan memandang sesuatu. Kalau kita salah, bilang kita salah. Dan karena ini adalah sikap kita atau orang-orang yang kita cintai, kita bela mati-matian. Lalu yang berikutnya, jaga lisan. Jaga lisan. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.